Selamat sore berarti sore. Di sini masih pagi soalnya. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan yang belum on cam, silakan untuk on cam terlebih dahulu. Masih saya tunggu karena nanti biar saya bisa screen capture. Yang perempuan yang nanggung pakai mukena aja nggak apa-apa. Yang laki-laki belum cuci muka silakan cuci muka dulu ya. Yang belum mandi nggak usah pakai itu. Terus satu lagi ini ada yang namanya belum sesuai, tolong namanya disesuaikan dulu ya teman-teman, nama yang ada di Zoom meeting-nya ya. Karena nanti takutnya pada saat screen capture namanya Cecep tapi gambarnya yoga misal, kan nggak lucu gitu kan. Ya, ya kan? Tuh, yoga gemukan apa ya? Makmur ya, Yok? Udah lama nggak ketemu, tahu-tahu sudah ketemu. Ya. Oke, sebelumnya saya cek dulu koneksi saya cukup bagus apa enggak ya? Maksudnya suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Terdengar, Pak. Oke, ya. Dengar, Pak. Eka, Nurfaida, Amanu, Laila, Vera belum on cam. Bisa minta tolong dibantu dulu. Nggak usah pakai bedak ya, Amanu. Nggak usah pakai bedakan nggak apa-apa. Ya, cukup kok yang biasa-biasa aja. Oke. Nah, ini udah on cam semua. Saya screen capture ya. Lihatnya ke muka ya, muka kalian masih ingat ya? Ini muka itu lampu ya, jangan sampai lampu yang kesorot, bukan mukanya ya. Ya, satu 2 3 nggak usah liatin muka temennya ya, emang begitu bentuknya, ya udah terima saja. Oke, sebentar sekali lagi ya, tadi agak kehapus Nurfaida. Oke ya. Ya, assalamualaikum. Hari ini kita santai aja ya. Jadi pembahasannya itu nggak terlalu berat dan menurut saya agak-agak sedikit lebih mudah ya. Jadi nggak terlalu kritikal banget. Terus satu lagi, sebelum kita mulai, ini PJ-nya siapa? PJ-nya Farter 4? Vina sama saya, Pak. Oke, ya kan ada Vina sama Cecep. Jadi kan harusnya di pertemuan ini kan harusnya kalian ada makalah ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ada presentasi, tapi kan nggak tahu ya. Apa kalian sudah siapkan atau belum? Ya jelas Sebelum belum lah Pak. Udah jelas, nggak usah dijawab karena kelas kemarin kelas sebelah pun sama. Loh iya ya Pak, ada tugas ya Pak? Kan suka nggak aware kalian ya. Nggak apa-apa, tugasnya nanti saya ganti. Wih, diganti apa nih Pak? Diganti dengan buat PowerPoint aja ya. Dibuat PowerPoint aja, nanti kalian bikin recording, boleh taruh di YouTube boleh. PowerPoint-nya nanti yang dilampirkan ke Skalsa ya. Isinya apa? Nanti saya kirim ke Cecep. Nanti saya juga jelaskan sedikit di contoh yang ada di sini. Waktunya berapa lama, Pak? Jangan mepet-mepet, tenang. Waktunya 4 minggu. Cukup kan? Sebulan cukup kan? waktunya Bikin PowerPoint doang? Tapi saya minta untuk bikinnya nggak mepet. Karena apa? Karena saya minta bikin yang bagus ya. Nanti saya kasih contoh, saya kirim ke Iya. Cecep. Jadi nanti kalian apa bisa ngikutin ininya sebentar. Saya kirim ke Cecep ya. Sama e-book-nya teman-teman. Jadi kamu kalau bingung pakai e-book-nya, kalau nggak nemu boleh cari guideline masing-masing sebentar. Ini saya kasih contoh yang gampang-gampang aja. Surat dispensasi mahasiswa seminar nasional. Oke, ada yang masih itu ya, ada yang masih ikut Semnas ya? Kalian ikut nggak? Nonton? Semnasnya apa ya tadi? Presentasi kakak kelas? Bukan. Semester itu tentang pemakalan sama apa ya? Kayak penulisan jurnal sama Tentang publikasi jurnal. publikasi jurnal, Pak. Oh, jurnal jurnal studi kasus, case study, jurnal case study.
kayak publikasi jurnal ke Sita 2, Sita 4 kayak gitu, Lapi 1 gitu, Oh, kan gimana udah prosedur pernah cecep mah. ya gitu Ya. kata diri. Oh iya, ya. Ya. Nanti juga kalian akan jatuh ke sana. Karena tadi baru banget hari ini saya baru dapat sedikit informasi sih terkait dengan skripsi kalian sih berkaitan dengan publikasi. Ternyata kalian harus publikasi teman-teman semua dan ya sudahlah kalian prepare saja ya. Karena saya tidak membimbing jadi saya akan jadi penguji-penguji kalian. Oke. Yang nggak saya lulusin sampai sekarang nggak mau ngelanjut loh. Saya jadi bingung juga nih ya. Emang saya jahat banget ya kalau nggak ngelulusin? Biasa aja perasaan, ya. Oke. Oke, kita akan bahas sedikit tentang nutritional status assessment. Jadi teman-teman kalau kita pahami ya, kenapa sih Varter itu harus belajar nutrisi, Pak? Gitu, ya. Nanti sebenarnya lebih lanjut kalian ada di mata kuliah terapi nutrisi medikal di semester 8, ya. Tapi ini sebagai gambaran aja, kenapa sih, kita harus tahu dan harus mengakses, nutrisi dalam, pengobatan. Satu, kenapa? Karena sangat dimungkinkan obat sama makanan itu terpengaruh. Makanya kamu kan ada obat yang diberikan sebelum makan, diberikan setelah makan, atau kamu lagi pengobatan hipertensi misalkan, kamu makan terlalu banyak garam, sama aja bohong, begitulah. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi, nutritional status assessment juga penting sekali untuk obat-obat tertentu yang spektrumnya sempit, teman-teman ya. Jadi kayak misalkan obat-obat kanker, ya, kemudian obat-obat, apa namanya, ya kebanyakan sih obat kanker, kemudian sitostatika itu ya, itu diberikan berdasarkan, eee, indeks massa tubuh. Jadi yang kegemukan, yang terlalu kurus, itu disesuaikan dengan berat badan dan tinggi badan. Di sini kita ideal semua ya, betul ya? Yang nggak ada yang obes kan di sini? Atau Benar banget, Pak. sudah pernah mengukur, "Pak, kayaknya saya agak overweight sedikit." Pernah? Amanu overweight apa ideal, Amanu? Yang Ideal, perhitungannya Pak. berat Iya, tinggi badan kali berat badan. Pernah ngitung nggak body mass index? Coba sekarang ambil HP-nya satu-satu, buka tuh Pernah kalkulator ketika body naik mass index kalian masuknya apa? badannya Coba cek, ada yang overweight nggak kira-kira? Nah, nanti sambil dihitung sambil ini ya, kan ada kalkulator tuh di online tuh kan, bisa sambil pegang HP. Ini lagi pegang HP kan? Bisa sambil ngecek ya kalkulator, body mass index, kemudian dihitung. Kalau ada yang overweight, info ke saya atau, nggak sampai obes sih, saya rasa nggak ada yang obes, tapi overweight masih ada kemungkinan. Atau mungkin underweight juga bisa. Ingat kan berat badan sama tinggi badan terakhir? Yulinda, ingat nggak tinggi badan berapa? 158. 158. Tinggi badan? Berat badan? 51. Nah, coba dihitung ya. Udah dihitung belum? Berat badan, tinggi badan dibagi berat badan kuadrat gitu ya. Atau enggak cari kalkulator yang online juga banyak ya. Dicek-cek. Slide saya udah kelihatan ya? Slide saya kelihatan nggak? Sudah, Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Jadi, sambil dihitung-hitung ya. Jadi nutrisional itu penting banget ya buat teman-teman. Jadi dia itu ngitungnya per individual, jelas lah karena masing-masing ya. Dan kita itu ada dalam suatu permasalahan besar yang disebut dengan malnutrisi. Pak, emang sekarang masih ada yang malnutrisi ya? Banyak. Bahkan 15% dari populasi di dunia itu malnutrisi. Ya, 15%. Berarti banyak apa sedikit? Banyak. Taruhlah misal ada 1.000 orang. Ya kan? Berarti
150 diantaranya kekurangan nutrisi. Udah dihitung tadi BMI-nya masing-masing, indeks massa tubuhnya, ada yang overweight nggak? Nggak usah Pak malu. tinggi badannya, Pak. Hah? Kira-kira aja, kira-kira beda 1-2 juga nggak masalah. Anggap aja 189 misalkan. Tinggi banget ya. Emang tiang listrik? Nggak ya? Ya itu ya. Kemudian kebanyakan itu berada di South Asia, ya. Kemudian di situ untuk meningkatkan healthcare programs, kita itu membutuhkan assessment. Jadi harus ada perhitungan atau assessment. Nah, assessment itu fungsinya apa? Untuk menghitung efektivitas dari program nutrisional dan intervensi yang diberikan. Jadi dulu pas zamannya kuliah dulu saya itu, ada teman saya yang skripsinya itu ngambil tentang ini, tentang nutrisi klinis. Jadi dia kasih makan orang diabetes sebanyak 30 orang selama 1 bulan kalau nggak salah. Selama 1 bulan, makan pagi, siang, sore dia support. Banyak nggak uangnya? Banyak. Ya, tapi hasilnya menarik gitu ya. Jadi kita mengontrol makanannya, mengontrol dietnya, sekaligus mengontrol ini. Jadi dia pakai sistem gitu, kemudian dia akan kontrol aktivitas exercise-nya, olahraganya seperti apa, nah kayak gitu. Nah, untuk meningkatkan kepatuhan di nutrisional ada beberapa aspek yang terkait. Pertama adalah makanan yang dia makan, kedua adalah layanan kesehatannya, yang ketiga adalah kesehatannya. Nutrisi ini berkaitan dengan 3 hal ini, ya. Kemudian apa yang berkaitan dengan itu? Yang pertama adalah policies and governance. Jadi kayak aturan mainnya gitu ya. Oh di sini, jumlah glukosa diatur apa tidak oleh pemerintah maksimum, oleh restoran-restoran, bahan-bahan makanan, standarisasi makanan itu harus ada aturannya. Kemudian infrastruktur dan market. Indonesia ini kalau dibilang nutrisi, udah kelebihan nutrisi kalian. Loh kok bisa Pak? Saking mudahnya market dan infrastrukturnya. Aduh jam 11 malam lagi ngerjain laporan, lapar. Order aja deh. Ya kan? Order apalah, nasi goreng kayak mie goreng gitu kan. Ya enggak? Nah, infrastrukturnya sangat mendukung. Jadi Indonesia termasuk yang baik ya dalam infrastruktur. Kemudian input and services dalam kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan termasuk dalam di rumah sakit untuk pelayanan gizi itu betul-betul membantu dalam meningkatkan potensi dari obat tersebut sekaligus juga meningkatkan kondisi pasien. Karena makanan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat pemulihan, teman-teman. Kemudian informasi dan komunikasi yang cukup, dana jelas iya, kemudian perlengkapan rumah tangga yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah socio-cultural environment. Jadi lingkungannya itu seperti apa? Kalau kalian lingkungannya kayak di sini, kayak sekarang nih, kayak saya di sini, untuk cari makanan mahal, segala macam mahal, maka nutrisinya yang pas-pas aja. Kalau kalian di Indonesia, apa-apa murah, mudah, nah itu sehingga membuat kalian sangat-sangat konsumtif. Ngerasa nggak konsumtif banget, dikit-dikit ngemil, makan, mager, beli bakso aja ke depan males, beli Gojek. Ada yang begitu? Ada yang begitu, Ici? Pernah begitu nggak? Lapar, males, hujan-hujan, mending Gojekin aja gitu, pernah? Enggak, Pak. Nggak pernah? Anak baik ya. Langganan ibu-ibu warteg atau di rumah nih ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa kalau misalkan dilihat dari keseluruhan di seluruh dunia, yang paling banyak orang dengan gangguan kekurangan gizi itu ada di Asia. Kok Asia, Pak? Ya iyalah karena Asia penduduknya paling banyak di dunia. Masa iya kamu bandingin sama Oceania yang isinya Australia dan isinya cuma gurun doang?
Yang paling padat adalah Asia. Karena Asia itu ada Indonesia, ada China, ada Rusia. Negara dengan komunitas orang terbanyak kan di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya ada Afrika. Ya, orang-orang Afrika juga sangat banyak yang kalau kalian lihat Nat Geo, tahu nggak? Pernah nonton nggak sih Nat Geo, National Geographic gitu? Pernah? Apa nontonnya BTS terus? Enggak, K-pop terus? Enggak kan? Kadang lihat Nat Geo kan? Pernah lihat nggak? Pernah. Nah, ya kan di situ banyak orang yang masih kekurangan makanan, anaknya kurus-kurus, perutnya buncit, ya enggak? Karena mereka banyak minum, tidak ada makanan. Minum juga biasanya air kotor, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat-lihat, kemampuan sebuah negara untuk bisa memberikan nutrisi terbaik kepada warga negaranya itu dilihat dari GNI per kapita, teman-teman. Jadi kayak pendapatan per kapita dari setiap negara. Indonesia masuk mana nih? Gambarnya mana? Ini ya. Kemungkinan Indonesia masuk ke low middle income 2. Ya, agak mending ya. Lihat di Afrika, mostly kebanyakan low middle income. Nah, kemudian yang saya di sini nih, teman-teman. Twing. Nah, saya dan kalian deket banget ya. Cuma segini loh jarak dan waktunya. Ya, dari ujung ke ujung gitu ya. Kalau di sini masuknya ke high middle income 2. Namanya juga high, berarti harga-harga juga di sini high dibandingkan kalian ya. Saya beli permen buat anak saya aja, itu pasti harganya 15 ribuan loh, sebiji. Sebiji, ya. Gimana coba? Bonyok banget. Saya permen, nah 15.000 keluar. Kalau kalian udah makan di warteg, udah kenyang, udah sampai gak bisa makan lagi ya. Oke. Nah, ada beberapa metode untuk asesmen teman-teman. Ada yang direct, ada yang indirect. Apa bedanya? Kalau direct itu ada beberapa metode yang bisa dilakukan seperti anthropometric methods. Ini yang nanti kalian kerjakan ya pada saat penugasan. Kalian saya minta untuk banyak baca buku, banyak lihat Google gimana cara menghitung anthropometric methods. Nanti saya minta untuk kalian ada, misal udah pada ambil salah satu penyakit, misalkan nih, nutrisi pada pasien CKD. Nah, kamu cari apa namanya kasus tentang CKD, kemudian kalian aturlah makanannya gitu, menunya, ya. Biochemical, clinical methods, functional assessment, dan radiological examination ya. Nah, itu teman-teman. Jadi contohnya seperti apa sih Pak nanti tugasnya nih saya share sedikit ya. Boleh di-share apa nggak usah di-share? Bisa sendiri? Di-share, Pak. Allah, biasa juga mandiri. Sebentar. Saya tuh agak ngantuk loh sebenarnya. Sebentar. Mana tadi Zoom? Ya, aku nggak mau. Ini saya lagi share screen nggak, teman-teman? Belum, Pak. Enggak, Pak. Enggak ya, sebentar. Jadi gini, nanti kalian bikin kayak penyakitnya dulu, kalian mau pilih apa satu kelompok. Oh, aku mau
Kebetulan ini yang saya itu yang jerawat, nutrisi pada kondisi jerawat. Enak banget kan? Carinya yang enteng-enteng aja. Kalau saya ambil yang jerawat gitu ya. Jadi kalian nggak boleh ambil yang jerawat lagi, tak tutup kalian. Ganti Pak Bisul, sama aja. Ya ganti maksudnya yang agak jauh gitu loh. Diabetes kek, CKD kek, apa kayak gitu ya. Ya Esti ya. Oh, saya jerawat, kamu bisul nyarinya, sama aja bohong ya. Nah, nanti ada definisi dulu kayak barter seperti biasa, ada definisi, ya kan, terdiri karena apa, kemudian setiap kata-kata harus ada referensinya, gambarnya ambil di mana, tuh, tulis begini, ada gambarannya, kemudian tipe-tipenya ya patofisiologi secara umum lah, faktor resiko ya, faktor resiko, kemudian etiologi dan patofisiologi. Nah, patofis yang disampaikan ada work exter, kemudian apa, segala macam tergantung nih, harus bisa menjelaskan. Saya lebih suka kalau patofisiologi kalian jangan terlalu banyak kata-kata sampah kayak gini ya. Nah, lebih baik gambarin dengan ini, oh ini, muncul seperti ini, ada nodul, nanti kan kalian jelaskan pakai video kan, jadi lebih enak kalau bentuknya gambar begini. Nah, setelah itu, oh, apa namanya, yang menyebabkan, jerawat tuh apa? Oh, ternyata produk produk susu gitu. Oh, bagaimana mekanismenya? Tuh masuk ke, sel K, masuk ke dalam-dalam sini, IGF, ya kan, insulin-like growth factor, masih ingat nggak? Ya nggak inget lah, Pak, gitu. Ya paling nggak lulus kalau sama saya nanti ujiannya, ya. Karena saya pasti akan menanyakan setiap hal itu berkaitan dengan farmakologi molekuler, gitu. Misalkan, oh kenapa kenapa orang itu, misal produk susu, misal, kamu bicara tentang probiotik, pasti saya akan, bicara tentang, molekuler, kayak gitu. Ya, insulin reseptor, kemudian IGF reseptor, epidermal growth factor, dan segala macam. Karena ini kan berhubungan dengan perkembangan, pertumbuhan sel yang tidak diinginkan. Jadi, pasti hubungannya dengan growth factor, faktor pertumbuhan. Nah, kayak gitu. Nah, bagaimana di situ? Nah, nanti akan ada bicara overstimulating dari efek susu dapat meningkatkan growth factor signaling on P13K gitu, AKT, FOXO2. Nah, ini harus paham nih. Nah, kalau misalkan ngambil tentang, oh ternyata susah ya Pak, jerawat juga susah gitu. Ngerti nggak maksudnya? Oh, apalagi yang hipertensi atau yang lain-lain. Jadi nanti kalian pilihlah, makanya waktunya 1 bulan, saya nggak mau presentasi asal presentasi, ya. Karena percuma gitu, percuma saya kasih waktu panjang tapi hasilnya jelek, gitu loh. Lebih baik kasih panjang tapi hasilnya bagus. Percuma kamu bicara tentang misalkan nih kayak saya nih, percuma kamu bicara tentang jerawat, tapi kamu cuma bilang yang tadi, jerawat terjadi karena penumpukan kelenjar sebaceous dan segala macam. Sudah, selesai. So what gitu? Apa hubungannya dengan makanan? Apa sih penyebabnya gitu? Oh, bisa jadi karena dia kebanyakan produk-produk susu. Nah, kayak gitu ya. Setelah itu impact-nya tuh apa? Nah, itu di situ disampaikan tuh, impact-nya adalah akne. Nah, terus ambilnya di mana? Di Dipiro. Waktu itu, waktu saya masih edisi 8, kalau kalian kan udah ada edisi baru tuh, edisi berapa? 11 ya? Edisi 11, 2020, silakan ambil, ya. Nah, eee, sampaikan ini non farmakologinya apa. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Nah, harus meningkatkan ini, apa, nutrisi yang diberikan memperbanyak protein, tapi kurangi glukosa, kayak gitu-gitu. Harus disampaikan. Jadi harus pakai suatu penelitian yang dilakukan oleh jadi banyak jurnal yang harus kalian, gunakan, kayak gitu, berkaitan dengan ini. Terus manajemen kontrolnya apa, setelah itu, olahraganya apa, non farmakologinya, kemudian literaturnya dari mana, tadi udah saya share semua ke Cecep ya, sebagian sebagian. Tapi per penyakit pasti ada guideline nutrition of hypertension misal, guideline nutrition of, acne vulgaris kayak gitu misalkan ya.
ikutin metode ini katanya dia. Makanan kaya protein, low GI, pilih yang segar. Ini kan ada di situ cuma ganti pakai bahasa Indonesia tapi yang aslinya tetap ditulis. Hindari makanan dengan tinggi proses. Nah, setelah itu jumlah kebutuhan nutrien orang yang jerawat tuh berapa banyak. Nah, itu ada di situ. Kemudian healthy choice-nya seperti ini. Pilihannya ini, estimasi untuk remaja ini, kemudian kamu kasih kasus. Remaja usia 15 terkena jerawat, sebelumnya mencoba kosmetik dan segala macam. Kalian analisis kayak biasa, SOAP, ya. Rancangan menu makanan. Rancang menu makanan dan ada tidaknya interaksi, model support feeding sama monitoring. Nah, kamu tulis nih di sini keterangan apa, sarapan pakai apa, jamnya jam berapa, makan siang, snack, kemudian makan malam, semua tuh. Dan jangan lupa di bagian bawah yang paling penting, itu kalian ngecek kalori setiap ini. 5 ons salmon berapa kalorinya, 1 cup oatmeal berapa kalorinya, ini berapa, dihitung semua sampai total sekian, karena tidak boleh melebihi kalori maksimum harian. Lihat tuh, 1892, 1818, 1809, 1886. Nah, itu nanti ada apa namanya? Daftar komposisi. Ini sebagian sudah ada di sini, boleh kalian ambil ya. Lampirannya. Jadi, aku pakai beras giling 1, beras giling enaknya pakai apa? Pakai ayam ditambah sama bayam gitu. Jangan kamu tambahan misal udah pakai beras giling, pakai gaplek, tambah ubi merah, makan ayam sama tempe. Wah, over nutrisi ya. Nah, kayak gitu ya. Ini ada daun pepaya, ini contoh-contoh aja. Jadi kalian bisa pakai banget ini ya. Minum pakai apa? Salmon panggang tanpa tulang isinya apa? Oatmeal tadi yang di sana isinya apa? Ya kayak gini-gini nih ya, teman-teman ya. Tuna panggang. Seru kan ngomongin makanan kan? Nah, monitoringnya gimana? Nah, itu juga harus ada nih. Jumlah lesi sekian, aksinya ini, komedonya sekian, inflamasi lesinya hilang dalam berapa minggu. Kemudian apa yang perlu diedukasi pada pasien? Ini kan farter banget kan, jangka panjang, evaluasi keberhasilan klinis. Nah, nanti bisa dilihat tuh, ada nggak sih evaluasi keberhasilan terapinya? Oh, ternyata ada. Pakai jurnal. Jurnalnya apa? Sampel IGS scale for acne vulgaris. Jadi nggak cuma omong doang ya teman-teman, semuanya harus pakai jurnal, pakai ilmu gitu. Waduh Pak, saya kurang baca. Makanya mulai sekarang banyak baca ya. Ya, lanjutin. Nah, ini pustakanya, nggak terlalu banyak kok. Nah, untuk lihat yang kayak tadi-tadi itu, kalian bisa klik nih di Fact Secret. Ya, Fact Secret itu kalian bisa tulis tuh makanannya apa. Misalkan, nanti harus bikin dulu akun, bikin aja akunnya. Habis itu kalian cek nih, ikan, keju, segala macam ini sudah ada ininya, lihat informasi gizi air. Air aja ada informasi gizinya loh teman-teman. Karbohidrat, air tonik itu karbohidrat 3,21. Tuh lengkap banget. Lengkap, kap. Ya, oke. Fat Secret ada ya. Nanti kalian cek sendiri. Itu untuk tugasnya. Simpel kan? Simpel banget. Saya bikinnya berapa lama ini? 3 hari ya. Kalau kalian 30 hari, it's okay, itu kan sama. 3 hari saya dengan 30 harinya kalian kan sama, betul nggak? Sama ya. Jadi tolong kerjakan sebaik mungkin. Kalau tidak seperti ini, ya pasti nilainya tidak maksimal. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau yang indirect tadi apa? Indirect itu contohnya dietary assessment, kemudian ekologi, economic factor, ada pendapatan per kapita, kemudian population density, social habits, dan sebagainya.
Enggak. Nah, untuk clinical assessment itu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Jadi, clinical assessment itu asesmen klinis yang diberikan untuk memastikan bahwa kita mensurvei nutrisi yang diberikan itu secara tepat ya. Karena apa? Kalau di kasus-kasus tertentu kita itu kayak misalkan orang di ICU, itu makan nggak sih orang di ICU, teman-teman? Halo? Kira-kira kalau orang di ini, orang lagi di ICU makan nggak Rahmanisa? Nggak makan, Pak. Nggak makan, Pakai infusnya nggak sih, Pak? pakai infus. Gimana caranya? Makan ding, Pak, makan. Hah? Orang di ICU nggak sadarkan diri, sini pakai apa oksigen misal. Makanya gimana caranya? Nggak pernah main sih ke rumah sakit sih. Ya, besok Nggak kamu kalau pernah, Pak. besok kalau PKPA masuk ke rumah sakit kaget kamu nanti ya. Banyak-banyak. Disuapin ya, Pak? Hah? Disuapin? Disuapin. Orang nggak sadarkan diri kamu lagi merem. Tidur. Coba kamu pas merem tidur disuapin bisa masuk nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ngawur ya. Pakai parenteral nutrition biasanya ya. Terus orang pasca operasi juga ketika operasinya operasi daerah leher, daerah lambung biasanya pakai parenteral nutrition. Minggu depan kita bahas tentang parenteral nutrition. Nah, apa sih keuntungannya clinical assessment ini? Dia lebih cepat untuk dilakukan, nggak mahal dan tidak invasif. Kemudian keterbatasannya tidak dapat mengetahui kasus-kasus kekurangan makanan atau kesalahan dalam diet yang diberikan secara cepat. Ya. Kemudian antropometrik, nanti kalian bisa cek sendiri ya di Google apa itu antropometrik, bagaimana perhitungannya. Itu ini adalah sebuah fitur yang digunakan untuk menghitung kebutuhan gizi seseorang. Lihatnya dari mana? Ada beberapa tes yang diberikan sebelum dihitung-hitung itu ya. Ada mid arm, skin fold, head and chest, hip and waist. Coba saya cek tes bahasa Inggrisnya. Cecep, mana Cecep? Iya, Ada Cep. Pak. Oke. Mid arm artinya di mana, Cep? Arm, tangan, Pak. Tangan bagian mana? Tengah. Tengah bagian mana? Coba tunjukkan ke layar biar temennya lihat. Mid arm. Ini, Pak. Oke. Kemudian skin fold. Oke. Kemudian head. Pala mana pala? Oke, sekarang ganti yoga. Yoga juga jago bahasa Inggris nih kayaknya nih. Salah Yoga. ya. Yoga. Ya, Pak. Head mana head? Oke. Chest mana chest? Oke. Hip mana hip? Hore. Hip Oh. bukan hip hip hore ya. Hip pinggang bukan sih, Pak? Iya, betul. Hip itu pinggang. Waist juga pinggang, lingkar panggul atau pinggang ya. Jadi cara tahu orang tuh gemuk apa enggak? Iya, lengannya kecil, kulitnya juga enggak terlalu besar, palanya biasa aja, tapi pinggangnya gede. Lingkar perutnya besar. Kan banyak yang begitu ya. Lihat aja Ferdy Sambo. Ya, kan? Perutnya besar ya segala macamnya. Yang kasusnya kagak selesai-selesai ya. Oke. Kemudian accurate measurement of height and weight is essential. Jadi harus jelas ngukur tinggi sama berat badannya.
Jangan sampai salah ngitung, ya. Kamu tingginya berapa, Yoga? Kamu overweight ya, Yo? 174,5 sekitar Kamu itu, Pak. 175, berat badan berapa? Berat badan 80. Sekarang apa kemarin? 3 tahun Sekarang lalu? kemarin baru ditimbang, Pak. Oke, coba dihitung BMI-nya kamu masuk mana coba? Kriteria. Maksudnya overweight. Nah, benar kan? Kamu masuk overweight. Idealnya kamu berapa dengan tinggi 175, Yoga, harusnya? Idealnya 70 ideal. 70 ideal. Jangan sampai ke 80. Jadi teman-teman kayak gitu ya. Kan udah kelihatan tadi dibilang kok Yoga jadi tambah gemukan sekarang. Kamu kebanyakan tiduran ini kayaknya. Ya, berarti memang ya. Oke, jadi growth monitoring data are plot on the growth chart. Jadi kalian kalau dulu tuh kalau zaman kecil itu ada tumbuh kembang anak, ya, buku tumbuh kembang anak. Pernah nggak kalian lihat buku tumbuh kembang anak? Kalian nggak lihat ya? Dia punya nggak buku tumbuh kembang anak? Apa kamu nggak bertumbuh, nggak berkembang dia? Enggak. Nggak pernah lihat? Yang ada gambarnya kuning, hijau, kamu ada di lingkaran mana gitu, pernah lihat nggak? Oh iya pernah. Nah, kan punya adik kan, masa iya nggak pernah lihat? Ya, oke. Nah, ini kalau infant, kalau bayi itu biasanya diukurnya begini. Kalau yang apa namanya, udah agak bayi gitu ya, bentuknya seperti ini. Ini kayak yang buat ngukur beras ya, mirip-mirip begini ya. Oke. Kalau ngukur tinggi badan itu ada yang bentuk cara ngukurnya itu line measurement, ambil tiduran. Tapi jauh lebih bagus kalau misalkan sambil berdiri. Kalau ngukur pakai apa? Berdiri apa pakai ini? Teman-teman? Berdiri, Pak. Berdiri ya. Berapa Gahtan, tingginya Gahtan? 161. 161. Terus ininya berarti Berat tinggian badan. Yoga ya dibandingkan kamu ya? Iya. Oh ya. Berat 106 berat. 68. Nah, ideal apa enggak? Ikutnya obesitas tingkat 1, Pak. Ya Allah, obesitas tingkat 1? Bukan Iya, overweight lagi? bukan. Serius Gahtan? Iya, harus dikurangi 26 kilo, Pak. Iya. Harus harus dikurangi berapa? 26. 26. Iya. Kok kamu gemuk banget? Emang kamu gemuk banget, Gahtan? Kayaknya enggak deh. Gemukan Yoga. Kelihatannya enggak sih, Pak. Oh, ini Yoga faktor wajahnya kali ya. Kelihatan gemuk Iya. padahal nggak gemuk. Kalau Gahtan kelihatan nggak gemuk tapi tadi waist-nya besar ya, pinggangnya, perutnya Iya, Pak. membesar. Olahraga ya. Oke. Iya, Karena Pak. faktor resiko tuh obesitas tuh ya. Nah, kemudian kalau kamu punya bayi nanti suatu hari nanti ya. Kalau punya bayi itu kalau misalkan memang tidak bisa pakai yang timbangan yang tadi, tidak bisa pakai yang tiduran, itu bisa ngukur pakai ibunya. Jadi ibunya ditaruh dulu, kemudian ibunya taruh dulu, anaknya taruh dulu, ibunya ditimbang, kemudian ditara dulu kan jadi 0 lagi, kemudian baru ibunya naik. Oke, sambil gendong anaknya ya. Itu juga bisa. Nah, kemudian tadi mid arm ya di sini ya, bukan di lengan sini ya. Mid arm ya, itu pakai alat kayak gini namanya ya. Nanti dihitung lingkar ininya berapa ya. Jangan lihat Deddy Corbuzier, nggak pas itu. Nanti ini alatnya nggak cukup ya. Kemudian yang BMI tadi, berarti kamu masuk ke obesity ya tadi ya. Ini nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan, gambarnya jelek nih. Ya. Kemudian ada di sini yang sudah ngukur tadi tapi underweight. Ada. Halo, Jeffrey. Jeffrey. Jeffrey underweight.
Enggak, Pak. Masih masuk ideal. Oh, Jeffrey merasa Udah gemuk, Jeffrey. Oh, Jeffrey udah gemuk. Ya, udah masuk ideal gak, Tan? Gak boleh bilang Jeffrey itu kurang, jangan dibilang Osi mau malnutrisi. kurangi berat badan, Osi. Iya tuh, Osinabu tuh parah banget nih. Ya, tapi teman-teman kalau kita kan tadi parameter umum ya, sebenarnya kalau misalkan tadi Gatan berapa Gatan? Itunya nilainya 2,20 berapa? 26, Pak. 26. 2,6. Kalau ya, kalau kamu masuk di zona WHO 26 memang overweight, masih masuk overweight ya. Tapi kalau kamu memang udah di ASEAN, karena kan orang ASEAN pendek-pendek ya. Ya, Jadi Pak. dia punya parameter sendiri ya. Jadi Gahtan itu sebenarnya bisa jadi udah overweight menuju ke obes, tinggal 2 lagi nih. Ya. Dia apa dia? Ideal? Normal, Pak. Oh, normal. Oke. Cecep? Normal. Hafiz? Hafiz tadi ngitung nggak? Tinggi berat badan Aku berapa? lupa tinggi badannya, Pak. Ah, lupa. Lupa tinggi badan. Oke. Musafa? Ideal ya kayaknya ya. Sehat, Pak. Saya nggak tanya sehat apa nggak, saya ideal kan ya Mas maksudnya ya. Jadi teman-teman nanti kalau sebenarnya kayak ideal tidak ideal itu bisa dilihat dari itu. Nah, kemudian apa sih Pak fungsinya si waist pengukuran lingkar pinggang tadi Pak? Nah, kan kita punya BMI kategori. Nah, tapi kita punya pengukuran lingkar pinggang. Nah, ketika lingkar pinggang untuk laki-laki di atas 102, itu kamu akan meningkatkan resiko dari yang peningkatan resiko biasa sampai resiko sangat tinggi. Harus dilihat lagi. Ya, Jeffrey tadi merasa bahwa dia normal, ya. Tapi di waist-nya itu kecil gitu ya. Oh, berarti dia least risk, artinya resikonya nggak ada. Tenang, Jeff. Giliran Gahtan tadi masuk ke 26 berarti overweight, dia lingkar perutnya udah lebih dari 102, berarti dia masuk high risk people. Begitu, ya. Jadi harus dilihat-lihat. Ada nggak yang super obes? Nggak ada kayaknya ya. Merasa obes gitu nggak? Noventia enggak ya, normal ya? Noventia Normal, Pak. normal. Lingkar pinggang nggak tahu, nggak pernah ngukur ya? Lupa. Lupa. Tapi pernah ngitung? Yang usia Pernah. pernah ya. Oke, nanti dihitung sendiri ya masuknya kemana. Nah, keuntungan dari antropometri ini dia itu sensitif dan selektif banget teman-teman. Jadi memang itu bagus banget buat mengukur nutrisi seseorang ya. Nah, dia juga bisa buat mengukur berdasarkan waist tadi, hip ratio dan BMI. Ya. Bisa juga tinggi badan, berat badan, ya dan lain sebagainya. Kemudian nah, fungsi dari asesmen itu untuk apa sih? Fungsional dari asesmen itu pertama adalah merupakan indikator dari status nutrisi seseorang, ya, untuk menentukan diagnosis yang diberikan sehingga harus sesuai dengan nutritional statusnya masing-masing. Nah, functional indices of nutritional status itu termasuk kemampuan kognitif, kemudian respon penyakit, kemudian kompetensi reproduktif, physical activity, dan work performance. Ya, di situ juga fungsi dari asesmen ini untuk menghitung tingkat keparahan malnutrisi. Ya, karena apa? Malnutrisi berkaitan dengan nadi, teman-teman, berkaitan dengan heart rate. Ya. Oke, kemudian yang lainnya tidak terlalu penting. Kemudian ada radiological examination. Ini kalau misalkan untuk penyakit-penyakit beri-beri itu ada X-ray. Kemudian untuk beberapa penyakit-penyakit yang lain
itu bisa dilihat berdasarkan pengukuran radiologi, tapi tidak semua. Kemudian kalau biokimia itu untuk mengetahui serum serum besi, retinol, iodin, dan sebagainya. Ya gitu saja sih sebetulnya kalau yang direct sama indirect ini jelas ya. Ketika healthy food tidak terlalu disukai, tapi unhealthy tasty food itu disukai. Ya. Jadi sekarang saya nanya nih, Siti Amelia, kamu suka jajan apa mending suka buah? Jajan, Pak. Nah, kenapa? Jajannya paling suka apa? Keripik-keripik, gorengan? Seblak. Seblak. Hah? Kok tahu? Ada yang tahu? Seblak. Wah, jangan-jangan. Kan Jangan-jangan suka diposting. oh, suka nitip ya? Enggak suka nitip. diposting. Jadi pada tahu. Oh gitu, Siti. Nah, seblak itu kan isinya banyak banget tuh. Ada baksonya, ada kerupuknya, ada telurnya. Coba kamu iseng-iseng tuh, ngitung nutrisinya tuh berapa kalori tuh di situ tuh. Belum minyaknya yang campur-campur, tambah airnya. Ya. Enak sih. Saya juga sering bikin seblak di sini, tapi jangan sering-sering juga ya. Karena kasihan perutnya juga, karena pedes kan. Oke, kemudian kamu harus nih ada namanya food pyramids. Nanti cek ya di Google. Food pyramids itu ada apa saja gitu ya. Food pyramids itu ada kebutuhan gula dan ada kebutuhan minyak di situ, teman-teman. Jadi kamu harus, kalau kita bahasanya tuh 4 sehat 5 sempurna. Wah, kan? Kalau di WHO namanya food pyramids. Nah, itu ada apa saja. Ini kalau kamu udah milih ini, pilih salah satu aja, teman-teman. Jangan kamu makan mie goreng bareng sama roti, apalagi bareng sama nasi. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Jeffrey, Pak, sering. Oh, Jeffrey Anugerah, Pak, anugerah. Pantesan Jeffrey jadi cungkring ya, karena makan karbo doang, nggak ada protein, oke? Nah, jadi ketika itu, ini satu aja teman-teman, jadi 6 sampai 11 ya. Ada mie, ada bread, ini sama ya, setara teman-teman, kayak roti dengan kebutuhan mie sama nasi sama makaroni itu sama. Ya. Kemudian kalau bisa kalian tambahkan dengan buah-buahan. Ya. Tambah sayuran. Kemudian biar nggak susah-susah banget makan telur terus, ya dikit-dikit kadang-kadang makan ayam lah gitu, ikan lah. Mentang-mentang mahasiswa tingkat akhir makan mie goreng sama telur. Mie goreng, telur lagi. Mie goreng lagi, telur lagi, tambah nasi. Sesekali juga kalian butuh minum susu ya. Ada yang intoleransi susu di sini? Nggak bisa minum susu ada? Nggak bisa ya? Bisa semua ya? Bisa lah. Bahkan Bisa. lebih bisa ya. Kadang juga mie dicampur sama susu, Pak. Hah? Mie dicampur sama susu? Iya. Oh, Kemarin buat kuahnya ya? Direbus, Pak. Oh, biar kayak di apa kalau di Korea gitu ya. Makanya mie pakai kuahnya pakai susu gitu ya. Cabenya banyak gitu. Dicampur ketoprak juga, Pak. Hah? Iya, Pak, ada bumbu kacangnya. Ini kalian itu perut kalian bentuknya apa sih? Hebat banget kalian, sumpah. Kalian tuh kalau sampai ke Eropa survive banget pasti. Hebat. Karena makan apa saja bisa masuk gitu kan. Oke. Kemudian kalian kalau misalkan gini, ini sebagian orang sih, nggak semuanya. Jadi ada yang bikin plating kayak gini, oh 1 piring aku harus ada isinya kayak gini. Ada nggak? Ada orang yang lempeng banget begitu makan. Ya. Jadi ada whole grains atau nasi, kemudian ada ikan gitu ya, healthy protein, buahnya sedikit, kemudian ada sayurnya agak banyak, sayur lebih banyak daripada nasi. Ini komposisi ya teman-teman, di sini juga ada. Maksudnya gambar besar kecilnya itu ditentukan juga komposisinya. Jadi
Kayak protein sama nasi itu harus berimbang. Jadi kalau kamu makan ikannya separuh, nasinya jangan banyak-banyak. Nasinya juga segede ikan, kayak gitu. Sini udah ini, telurnya sedikit lagi cuma 1, ya kan? Miskin banget kayaknya kan. Mie-nya banyak tambah nasi, gitu ya. Oke. Nah, kalian harus mengetahui food frequency juga harus tahu. Kan ada kalau nanti ada yang mau penelitian pakai kuesioner mengetahui status gizi mahasiswa farmasi gitu ya. Ada tuh food frequency kuesioner kayak gitu. Kamu bisa ngukur nih dari semua mahasiswa farmasi berapa banyak yang overweight gitu, berapa yang underweight kayak gitu. Apakah ada pengaruhnya sama faktor stres, ngerjain laporan gitu kan, sehingga berat badan menurun kayak gitu ya. Dietary recall, kemudian frekuensi itu minimal berapa banyak, kemudian historinya punya sejarah enggak, kemudian kalian pernah ada sensitivitas enggak sama makanan-makanan tertentu. Kemudian, ngecek dulu nih makanan yang dimakan berdasarkan tinggi badan dan berat badan juga. Kemudian, interpretasi dari diet datanya. Sebenarnya ini, lebih banyak nanti ketika kalian mengerjakan tugas. Jadi, saya itu lebih lebih suka kalian ketika mengerjakan tugas itu banyak mengetahui hal-hal baru gitu loh. Makanya tugas itu jangan dibagi, teman-teman. Tugas itu bagusnya adalah dikerjakan bersama-sama. Ya, karena kalau tugas dibagi, pembagiannya dari dulu sampai sekarang, dari zaman bahula, itu udah pasti pembagiannya tidak akan merata. Jadi tidak ada namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nggak ada. Ya, yang ada adalah kalian dapatnya banyak atau dapatnya terlalu sedikit. Aku editing aja ya, gundulmu semua juga bisa ngedit. Aku presentasi aja ya, semua juga bisa gitu. Nah, kemudian di sini ada juga parameter yang disebut juga dengan natural history of disease. Jadi kamu harus tahu bahwa seseorang itu ada pathogenesis period dan prepathogenesis period. Nah, biasanya prepathogenesis period ini ada bagian yang disebut dengan dietary survey atau food balance sheets. Jadi kenapa? Karena faktor penyakit itu awal mulanya muncul diakibatkan karena apa? Makanan, betul apa enggak? Hipertensi karena apa? Selain faktor keturunan ya. Makanan termasuk enggak di situ? Termasuk. Iya. Hipertensi diabetes? Jelas. Diabetes iya, ini juga iya, ya. Kemudian period of pathogenesis. Nah, ketika sudah masuk ke patogenesis penyakit, apakah harus dihitung? Iya. Menghitungnya apa? Anthropometric studies. Ya, jadi kalian nanti tolong tambahkan di PowerPoint saya kan belum ada tuh. Tolong tambahkan mengenai anthropometric dari kasus yang kalian angkat. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan low birth weight? Pernah dengar nggak anak lahir kurang berat badannya? Atau BBLR apa ya? Berat bayi lahir rendah. Apa? Oh, ya lupa lah. Pokoknya berat bayi sangat kecil gitu. Akibatnya apa? Kalau sangat kecil itu beresiko terhadap infeksi, lemah secara imunitas dan sebagainya. Masih ingat nggak waktu dulu Yulinda waktu lahir beratnya berapa? 3 kilo. 3 kilo. Oke. Cecep? 4 kilo, Pak. Gede banget Cecep. Anugrah, Krisna? Iya, Pak, dulu gemuk. 3,5. 3,5. Ya. Dulu gemuk ya. Gahtan dulu lahir berapa kilo? Gahtan? 3,4, Pak. 3,4. Gede-gede banget. Berarti kalian tidak ada yang berat bayi rendah. Atau ada di sini yang berat bayi rendah dulu lahir? Saya, Pak. Berapa, Ada, Mia? Pak.
Kalau nggak salah 1,3 on. 1,3 Iya, ons atau Pak. 1,3 kilo. 1 kilogram 3 ons kali. Iya, iya Kalau apa ya, satu Pak? kalau 1,3 ons kayak beli gula Jawa. Kecil banget. Afnida berapa Afnida dulu lahir? 2,4, Pak. 2,4 masih agak wajar lah, sedikit-sedikit lah ya. Ada lagi nggak ada ya? Kalau anak saya lahir dua-duanya 2,9 tuh kecil-kecil. Iyalah bapaknya kecil, ibunya kecil ya kan. Nggak tahu kalau Gahta nanti anaknya segede apa. 10 kilo kali lahir ya. Anak beruang. Oke, lanjut ya. Nah, itu juga bisa dilihat dari ini teman-teman. Jadi bayi lahir rendah itu bisa dilihat dari kalian mau lihat nggak di depan saya? Saya ditemenin sama burung-burung. Tiba-tiba datang ke jendela rumah saya tuh. Menyenangkan di sini loh. Ya. Ada preterm, term, dan postterm. Jadi biasanya kalau orang itu berat bayinya rendah, itu biasanya karena lahirnya kecepatan. Benar nggak Afnida? Mia? Betul, betul. Kamu lahir berapa lama? Lahir berapa lama? Maksudnya berapa bulan? 7 bulan atau 8 bulan awal ya, Pak. Oke, 8 bulan awal. Oke, ya benar. Kalau term itu kan 9 bulan. Kalau post term biasanya ada yang sampai 10 bulan. Ini kayaknya Cecep termasuk khusus di sini dah. Betah banget di dalam perut, jadi nggak bisa keluar-keluar. Bener gak, Cep? Ya. Jadi kalau post term itu biasanya lama dan berat badan bayinya besar. Bener nggak, Cep? Bener ya? 9 bulan lebih, Pak. Lebih Iya, 2 bener. bulan. Kemudian low birth weight, ada preterms dan small for dead babies. Jadi memang terlalu kecil dan terlalu cepat buat lahir dia. Nah, problem dalam nutrisi itu ada beberapa macam ya. Bisa malnutrisi itu disebabkan karena undernutrition. Memang nggak ada makanan yang masuk. Overnutrition, ada makanan masuk banyak tapi nutrisinya nggak ada. Makan jagung tok isinya. Ya nggak gemuk-gemuk juga. Ya, kemudian ada imbalance atau tidak seimbang. Makanya tadi ada gambar yang tadi itu. Kemudian ada spesifik defisiensi. Jadi karena memang ada kekurangan di dalam sistem pencernaannya yang tidak normal sehingga tidak mampu menyerap semua nutrisi dengan baik. Ya. Kemudian bagaimana ngitungnya ya berdasarkan banyak faktor inilah ya. Kalau mau bahas-bahas skripsi tentang nutrisi banyak banget ya, banyak yang menarik juga. Ya. Preventifnya itu apa gitu. Jadi pada tingkat keluarga, tingkat komunitas, nasional dan internasional ya. Kalau ini biasanya makanya kita ada namanya di WHO itu namanya FAO ya kalau nggak salah. Food Association Organization kayak gitu. Ya karena memang kita masalah di dunia itu banyak gitu. Oke. Thank you untuk hari ini. Ada pertanyaan mungkin yang merasa overweight atau underweight gimana Pak caranya memperkecil dan memperbesar diri Pak? Cara memperkecil, Pak. Cara memperkecil. Yang pertama tidak perlu mengurangi makan bahkan. Nggak perlu mengurangi makan tapi perbanyak olahraga. Kemudian setahu saya untuk menormalkan berat badan itu harus banyak berjalan kaki. Ya, dan berlari atau jogging olahraganya atau berenang. Ya. Kalau berenang pakai bayar, kalau lari dan jalan kaki kan tidak bayar. Ya kan? Apalagi lari dari kenyataan lebih nggak bayar lagi ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau tanya? Tugasnya kapan Pak? Berarti tugasnya dikumpulkan tanggal sebentar, wait a minute. Tanggal bulan depan ya.
tanggal 7 kali ya, 7 November. Oke. Tanggal 7 November. Ini Fajar temennya Bu ini kayaknya ya. Temennya Bu siapa namanya? Bu DPR kayaknya. Ada PDIP tadi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup sampai di sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk minggu depan kalau digeser ke hari ini apa? Jumat, ini Kamis ya? Ke hari Jumat jam 9 bisa nggak? Jumat. Kosong sih ya. Coba cek dulu. PJ. 9 pagi nih Pak. Ya, 9.30. Ada matkul kosmetikologi. Oh, nggak bisa ya. Kosongnya kapan? Sore-sore begini terus? Kalau sore kayak gini slow? Slow. Hah? Slow ya? Kayak nggak ada kerjaan ya? Ya kan semester 7 udah nggak ngapa-ngapain. Atuh, sok sibuk banget sih. Ngapa-ngapain dong, Pak? Masih mikir judulnya, belum nemu. Ngapain mikir judul, Bu? Kalian udah metopen? Nggak yakin sama metopennya? Atau harus pindah Oke, haluan? Pak. Pindah Atau- haluan, dapatnya Iya. yang biologi Pindah sama kimia. haluan. Pengumumannya kapan katanya? Pengumuman pembimbing. Nggak Belum, jelas, Pak. Nggak belum jelas ya? jelas. Karena kan Bu Sunarti baru saja melahirkan putrinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian nggak ada yang ngirim kado gitu apa gitu? Nggak ada ya? Belum. Mas Cecep, Pak. WhatsApp paling. Kirim doa dulu. Kirim doa dulu. Oke. Jadi nanti kalian bisa ini ya, nanti bisa disesuaikan dengan skripsi kalian apa. Karena memang mohon maaf tahun ini kayaknya sepertinya tidak banyak yang bisa penelitian sosial ya, karena yang kapasitasnya hanya Bu Sunarti tok yang bisa ya, nggak ada yang bisa bimbing lagi gitu ya. Jadi mau nggak mau Iya, silakan Pak. kalian, itu kan sudah diputuskan kemarin ya. Jadi tidak ada yang bisa sosial, semuanya akan masuk ke laboratorium. Silakan berebut siapa cepat dia masuk lab kayak gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima